Seluruh petugas yang berada di ruangan bagian kriminal berteriak histeris setelah box yang dibuka Ikuo berisi potongan tubuh manusia. Ikuo lalu teringat perkataan Konatsu, alasan kenapa tim 2 yang ditugaskan menangani kasus itu, dan memahami bahwa kasus yang ia tangani ini lebih mengerikan dibanding kasus-kasus sebelumnya. Ikuo menyimpulkan bahwa kasus yang ia hadapi ini adalah kasus serial mutilasi terhadap polisi, bersamaan dengan judul chapter ini, yaitu Sakura. Rekan-rekan polisi di sana ditambah kaget saat Ikuo dengan inisiatif memeriksa kondisi potongan tubuh itu. Ikuo mencoba memeriksa dengan mengendusnya, dan menyimpulkan bahwa kondisi jenazah ini belum mulai membusuk, karena belum sampai setengah hari sejak ia meninggal. Haruki menanyakan kepada Ikuo, apakah ia menemukan sebuah petunjuk dari situ? Saat coba menjelaskan, tiba-tiba Ikuo ditendang oleh seseorang, dan itu ternyata tendangan dari Pak Bando karena menyentuh potongan tubuh itu. Pak Bando terlihat kesal dengan tindakan Ikuo. Di samping itu, Haruka menyarankan kejadian ini dilaporkan ke markas pusat. Ikuo sendiri yang kesakitan agak jengkel dengan tindakan Pak Bando. Bahkan merasa Pak Bando ini lebih buruk dibanding Kandori. Di tengah rasa sakit yang ia terima, Ikuo seperti melihat hal yang lain dari tatapan Pak Bando. Panel lalu berpindah, kali ini Haruki dan Ikuo menggotong sebuah peti yang berisi jackpot tadi, sambil meminta maaf karena liftnya mengalami kerusakan. Karena peti itu sangat berat, ya kita tahu isinya apa kan. Ikuo merasa tidak masalah, meskipun dalam hatinya emang sangat berat sih. Bahkan nyaris saja peti itu jatuh, tapi untungnya mereka sigap mengamankan peti itu. Nah, di sini Ikuo merasa bahwa sosok Haruki Nakajima ini adalah seorang petugas polisi yang amat sangat ramah. Penampilannya saja sederhana dan amat sangat membantu, meskipun mereka berdua berbeda unit. Beda halnya dengan partnernya sekarang, Pak Bando, yang dianggap sebagai mimpi buruk. Saat mereka berdua berjalan, Ikuo sengaja melihat beberapa petugas dari markas pusat sudah datang ke kantor polisi Sakaigawa. Panel lalu berpindah lagi. Kali ini kita dilihatkan percakapan dua orang, yang satu kita tahu itu Pak Aragaki, sedang membicarakan kasus mutilasi yang terjadi lagi. Dan terlihat orang yang bersama Pak Aragaki terlihat frustasi akan kejadian ini. Ia menggambarkan pelakunya sebagai kriminal yang biadab serta konyol karena memutilasi mayat dan menyembunyikannya di peti, dan hanya seorang yang sama sekali tidak punya moral yang akan melakukan hal seperti itu. Ternyata ocehan itu terlontar dari mulut seorang pejabat tinggi kepolisian MPD, Washioke. Dari hasil identifikasi, potongan tubuh itu adalah seorang perwira polisi bernama Onodera Yosuke. Beliau ini menurut keluarganya hilang sejak semalam. Dari hasil forensik, waktu kematiannya adalah antara pukul 2 atau pukul 5 pagi. Dan dia meninggal karena shock akibat trauma fisik dari luar. Setelah itu, tubuhnya dipotong per bagian dan dimasukkan ke dalam box. Modus operandi kejadian itu sama persis dengan kasus mutilasi yang sudah terjadi sebelumnya. Apalagi hanya sidik jari korban yang ditemukan pada barang-barang yang dikenakan, tak ada sama sekali sidik jari pelaku di sana. Ikuo lalu melirik Pak Bando sambil berpikir apa kaitannya panggilan HP Pak Yosuke oleh Pak Bando. Belum lagi laporan briefing polisi kelar, Pak Bando sudah cabut aja. Meskipun oleh temannya ditegur, sebaliknya Pak Bando balik galak kepada polisi itu, sambil mengatakan ia pasti nggak akan bisa menangkap pelaku itu bersama tim 11 ini. Ia pun berencana menangkap sang pelaku sendirian, meskipun tindakannya tak bisa dilakukan karena bertentangan dengan prosedur. Pak Bando pun cabut bersama dengan Ikuo yang ikut mengejarnya. Saat Ikuo coba mengejar Pak Bando, ia kembali bertemu dengan Pak Washioke. Selain menegur Ikuo dan mengetes ingatannya, ia juga berbasa-basi tentang pekerjaan dan partner barunya di divisi 1 ini. Pak Washio lalu menasehati Ikuo bahwa sifat individualisnya yang sama seperti Pak Bando bisa berakibat buruk bagi karirnya, meskipun tingkat penangkapan pelaku kejahatannya sangat amat tinggi dan bagus. Menurut Pak Washio, di kepolisian, kemampuan bekerja sama dan politik kantor lebih penting daripada sekedar prestasi menangkap penjahat. Begitu ya. Pak Washio juga menambahkan untuk bertindak cerdas dalam bekerja, agar cepat naik jabatan, seperti sedang mengejek Ikuo.
Meskipun tak Ikuo juga gubris, bahkan ia juga langsung cabut. Ternyata, ejekan Pak Wasio itu malah ditanggapi Ikuo dengan cara nggak sopan. Ia bilang bahwa ia cuma orang bodoh, dan ia akan pergi dan merenung. Hal itu lantas membuat Pak Wasio terkejut, ditambah jengkel juga kali ya. Panel lalu beralih ke sebuah mobil. Di situ Pak Bando masih saja enek dengan Ikuo yang terus mengikutinya. Ikuo sendiri beralasan bahwa ia mengikuti Pak Bando karena muak dengan Pak Wasio juga. Tapi meskipun mereka pergi berdua, Pak Bando masih tidak menganggap Ikuo sebagai partnernya. Di sini Ikuo mendadak berubah ekspresi, lalu menanyakan hubungan Pak Bando dan korban Pak Yosuke. Karena pas ditemukan mayat korban, terdapat panggilan telepon dari Pak Bando. Di sini Pak Bando mengelak dan masih saja tak ingin membuka diri kepada Ikuo. Tetapi Ikuo dengan tegas bahwa ia tetap saja seorang polisi, yang membuat Pak Bando merasakan aura mental dari partnernya ini. Tapi tetap saja, Pak Bando masih nggak mau kalah, bahkan mengejek Ikuo dengan sebutan bola bulu atau sebutan lain dari hewan peliharaan. Ikuo lantas menjadi kesal dipanggil bola bulu oleh Pak Bando. Lalu dari situ, Pak Bando menyuruh Ikuo menuju ke stasiun untuk memulai penyelidikan. Pak Bando memiliki tujuan khusus yang mungkin berbahaya, dan ia meminta Ikuo untuk mengikuti instruksinya tanpa banyak tanya. Dan ternyata, tujuan Pak Bando itu ke tempat yang membuat Ikuo dan kita para pembaca geleng-geleng. Mereka berdua itu pergi ke sebuah klub malam berkonsep BDSM. Nah di situ, Pak Bando mencari seorang bernama Shiruo. Mungkin karena baru pertama kali Ikuo mendatanginya, Pak Bando sampai mengejek Ikuo lagi. Lalu seseorang yang mungkin bernama Shiruo itu muncul, sambil berbasa-basi menanyakan kabar dan keadaan bisnis si Shiruo itu. Lalu Pak Bando memberi sebuah catatan kepada si Shiruo untuk dicarikan informasi. Lalu Ikuo bertanya, apa yang Pak Bando sedang lakukan kepada si Shiruo itu? Pak Bando menjelaskan bahwa Shiruo itu adalah informannya. Di samping, ia juga menjual obat-obatan terlarang di sana. Pak Bando melakukan pertukaran informasi. Dia akan memberitahu Shiruo kapan polisi akan melakukan razia. Dan sebagai gantinya, Shiruo memberikannya sebuah informasi kasus. Mendengar itu, Ikuo bergumam bahwa Pak Bando sedang melakukan sebuah tindakan yang agak-agak ilegal. Pak Bando melanjutkan bahwa bar ini adalah bar yang sering didatangi oleh orang-orang dengan berbagai fetis-fetis aneh. Bahkan ada yang berfetisnya memotong-motong anggota tubuh satu sama lain. Hal itu langsung membuat Ikuo dan aku sendiri jadi shock. Pak Bando yakin bahwa pelaku sering menghabiskan waktu di bar ini. Namun terduga pelaku tersebut berhenti datang ke bar itu 3 bulan yang lalu. Ikuo terkejut karena waktu tersebut bertepatan dengan terjadinya kasus pembunuhan yang pertama. Tiba-tiba Pak Bando menyonyor mulut Ikuo agar tak banyak cakap. Tak lama dari situ, foto terduga pelaku diberikan kepada mereka. Sang terduga pelaku merupakan seorang yang tidak memiliki orang tua, bernama Ishiguro Tamotsu atau Rin Shou-en. Ia merupakan pendatang asal Cina yang datang ke Jepang lalu bergabung dengan Yakuza. Pak Bando lalu bertanya kepada Ikuo, karena ia sebelumnya bekerja di daerah Shinjuku, terkait kelompok Yakuza Matsuo Group dari klan Abiko yang ternyata memiliki keterkaitan dengan terduga pelaku. Hal itu membuat Ikuo kaget, karena kelompok Matsuo Group adalah kelompok yang dipimpin oleh Tatsuya. Dari situ, Ikuo masih tidak mengerti, apakah Pak Bando memiliki bukti Ishiguro Tamotsu sebagai pelakunya. Pak Bando mengeluarkan sebuah foto lama yang menampilkan pesta kelulusan Akademi Polisi sekitar 30 tahun yang lalu. Setelah itu, ia menunjuk orang-orang di foto, di mana 3 orang di depan adalah 3 korban saat mereka masih muda. Ikuo melihat foto itu lebih dekat. Ia bingung, apa hubungannya masa lalu para korban dengan kasus ini? Ikuo lalu mengamati seseorang yang berada di antara 3 korban tersebut. Ia memperhatikan seseorang pria dengan wajah agresif dan alis tebal. Ikuo membatin dengan ragu, apakah orang di foto itu adalah sosok yang ia kenal atau duga. Dan Pak Bando menerangkan bahwa itu adalah kasusnya dan menyuruh Ikuo untuk pergi darinya. Mendengar itu, Ikuo menjadi sangat amat terkejut karena target berikutnya dari pelaku adalah Pak Bando, partnernya sendiri. Dan tak jauh dari sana, di sebuah gang, ada seseorang yang menguping
sambil meyakinkan diri bahwa ia telah menemukan seseorang yang ia cari. Apakah itu adalah si pelaku Isuguro Tamotsu?